Halo Sobat Anime, masih adakah kalian yang nonton kartun di TV di hari Minggu? Kalau Bang Jack biasanya sudah tidak lagi, karena hari Minggu itu jadwalnya nonton cewek-cewek Pargoy. Apalagi di CFD kan, waduh. Dalam kesempatan kali ini Bang Jack akan melanjutkan Martial Peak. Langsung aja yuk, kita gas! Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Yang Kai pun sedang duduk di atas kumbang. Dari kejauhan, ia melihat ada suatu ledakan yang cukup besar. Ia juga melihat dan merasakan kalau ada mata besar yang mengawasinya. Saat ia melihat ke atas, ia sangat terkejut karena melihat ada monster yang sangat besar. Yang Kai pun berpikir apakah monster besar ini akan mengajaknya bertarung atau bagaimana. Tapi iblis ini pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena binatang buas tingkat tinggi akan selalu menghindari pertarungan dan tidak ingin ikut campur. Selain itu, karena status Yang Kai saat ini juga merupakan seekor ratu kumbang emas. Saat ini Yang Kai pun terus berjalan menuju arah ledakan itu. Di sana ia melihat banyak sekali korban-korban dari murid sekte awan merah. Di sana juga Yang Kai pun melihat ada pintu yang dicoba dibuka oleh para murid. Ia pun memberikan perintah kepada kumbang-kumbang untuk membuka pintu itu. Ketika pintu itu terbuka, Yang Kai pun memutuskan untuk memasukinya dan mencari tahu tentang apa yang ada di balik pintu ini. Yang Kai yang berjalan lebih dalam, ia merasakan kalau gua ini memiliki atmosfer yang sangat unik. Sedangkan si iblis biru ini mengatakan kalau dirinya merasakan ada konsentrasi energi di dunia ini. Ia juga mengatakan kalau dirinya merasakan ada aura langka dan ia harus memeriksanya sendiri tentang apa yang ada di dalam sana. Yang Kai yang berjalan lebih jauh, ia melihat ada tulisan yang menandakan kalau ini merupakan tempat sekte Tai, T-H-A-I. Yang Kai pun mengetahui nama sekte itu dan mengatakan bukankah ini merupakan sekte legendaris yang ada di Laut Utara. Ia juga mengatakan kalau sekte ini merupakan rival dari 8 sekte besar yang ada di ibu kota. Yang Kai yang berkeliling dan melihat lebih detail, ia pun menemukan ada suatu buah buku. Ia menduga kalau buku ini pasti dimiliki oleh sekte tingkat tinggi. Yang Kai pun tetap melihat lebih detail lagi di sekitarnya. Ia melihat kalau ada banyak sekali harta karun yang berasal dari penjuru dunia. Ia juga bertanya-tanya kenapa banyak sekali harta karun yang disimpan di tempat ini. Iblis biru ini pun tertawa dan mengatakan hanya ada satu kemungkinan, yaitu barang-barang yang ada di sini merupakan hasil curian. Dia juga mengatakan kalau barang-barang yang ada di sini merupakan barang yang sangat berharga dan nilainya pun dapat menyebabkan perang di antara sekte. Yang Kai yang ingin berencana menggunakan harta itu, ia pun dicegah oleh iblis biru ini. Ia mengatakan kalau ini semua merupakan harta yang telah lama hilang dan bagaimana mungkin jika semua harta itu muncul di permukaan secara bersamaan. Yang Kai pun tahu dan paham apa maksud dari si iblis biru ini. Ia tahu jika harta ini keluar secara bersamaan, pasti akan menimbulkan perang yang ujung-ujungnya pun akan menyebabkan masalah untuk dirinya juga. Hal itu pun dibenarkan oleh iblis biru ini. Ia mengatakan kalau Yang Kai dapat menyembunyikannya atau mengambil sebagai bahan mentah, tapi jangan pernah menyimpan mereka semua secara sendirian. Ini ayam, astaga! Mereka yang berjalan lebih jauh dan lebih dalam melihat banyak sekali harta berharga yang sangat menarik. Ia pun menemukan sesuatu yang lebih menarik lagi, yaitu teratai roh penguatan. Melihat benda itu, iblis ini pun sangat-sangat bahagia dan ia pun sangat senang. Ia mengatakan kalau ini merupakan impian dari para kultivator karena memiliki kegunaan yang sangat hebat. Iblis ini pun menjelaskan kalau para kultivator melatih rohnya atau energi pikirannya sejak lahir dan hanya akan mencapai level rendah saat berada di ranah Nation Soul. Hal itu terjadi karena tidak ada pil yang mampu mempercepat proses itu. Karena melatih roh itu lebih sulit daripada melatih tubuh, dan dengan adanya teratai roh ini yang merupakan satu-satunya harta surgawi yang mampu memperkaya roh, dan benda ini jauh lebih hebat daripada kumbang surgawi yang telah Yang Kai serap beberapa waktu lalu. Yang Kai yang mendengar itu, ia pun sangat nafsu ingin mengambil harta itu, tapi ia pun dihentikan oleh iblis biru ini. Iblis ini pun memberitahu kalau teratai ini dilindungi oleh energi spiritual, dan dengan level Yang Kai saat ini ia tidak cukup kuat.
Dan hal itu hanya akan membuat roh yang dimiliki Yang Kai hancur dengan sangat cepat. Yang Kai yang mendengar itu, ia pun mengatakan, bukankah energi spiritual ini yang sangat dibutuhkan oleh iblis biru itu? Ya, hal itu pun dibenarkannya. Energi spiritual itu memang dibutuhkan untuk dirinya sendiri. Iblis ini pun mengatakan kalau dirinya memang harus menyerap sisa-sisa roh pelindung itu sebelum Yang Kai menggunakan teratai yang ada di dalamnya. Ia juga mengatakan kalau kultivator ini jauh lebih kuat daripada dirinya saat ia masih hidup, dan ia juga meminta waktu sekitar 1 bulan untuk menyiapkan atau melepaskan pelindung teratai ini. Yang Kai yang mendengar penjelasan itu, ia pun mensetujuinya, karena saat ini roh pelindung itu memang sesuatu yang dibutuhkan oleh si iblis itu sendiri untuk mendapatkan kekuatan yang lebih baik. Istilahnya mereka ini saling berbagi, ya win-win solution lah. Setelah 1 bulan kemudian, iblis ini pun setelah selesai menyerap roh pelindung teratai itu. Kini giliran Yang Kai yang menggunakan teratai itu. Saat ia pertama kali menyentuhnya, ia pun tidak merasakan apapun. Iblis ini pun mengatakan kalau Yang Kai akan merasakannya kelak saat ia sudah berada di ranah Nation Soul. Hingga waktunya tiba, teratai itu hanya akan menghinggap di tubuh Yang Kai dan tidak memberikan efek yang sangat signifikan. Tapi saat ini Yang Kai pun juga merasakan kalau dirinya dialiri energi yang membuatnya kini sudah berada di ranah Flowing Ki lapis 9, yang sebelumnya ia hanya berada di ranah Flowing Ki lapis 4. Iblis ini pun menyarankan agar Yang Kai mencari teratai seperti ini lagi, dan ketika teratai itu tumbuh berubah menjadi 7 warna akan memberikan efek yang sangat hebat. Setelah menyerap itu semua, kini Yang Kai pun berjalan-jalan di dalam gua. Ia ingin melihat keadaan sekitarnya karena ia sudah 1 bulan sejak terakhir kali ia berkeliling. Iblis ini juga mengatakan atau mengingatkan kalau Yang Kai membawa harta-harta ini hanya akan menimbulkan masalah nantinya. Yang Kai pun setuju dengan perkataan iblis biru itu. Kini ia yang sudah berada di luar gua, ia pun melihat keadaan sekitar yang sangat sunyi dan juga tenang. Kini ia pun ingin kembali pulang, tapi ia pun bingung bagaimana caranya. Ia hanya memiliki opsi dengan cara terbang menggunakan sayapnya, tapi hal itu pun diingatkan oleh si iblis biru karena akan menghabiskan ki yang sangat banyak. Yang Kai pun pusing karena sebagian besar ki-nya sudah habis di pertarungan sebelumnya. Iblis biru ini pun meminta Yang Kai untuk mengingat peta yang ia dapatkan beberapa waktu lalu, dan mungkin saja ada sumber energi di pulau ini yang dapat diserap oleh Yang Kai. Kini ia pun berusaha mengingat dan tiba-tiba saja ia teringat dengan sesuatu. Saat ini ia pun berjalan menaiki kumbang menuju tempat sumber energi ki yang ia ingat. Di ujung jalan, ia pun melihat ada susunan batu merah. Yang Kai pun tahu kalau batu api itu merupakan salah satu sumber energi ki yang ia butuhkan. Namun ternyata batu itu pun ada penjaganya, yaitu seekor monster serigala. Monster ini pun berada di tingkatan 6. Bahkan monster ini pun lebih kuat daripada elang yang ia temui 1 bulan lalu. Bahkan kini iblis itu pun mengatakan kalau serigala yang ada di depannya ini lebih siap daripada elang yang sebelumnya. Tak seperti monster-monster sebelumnya, serigala ini pun sangat agresif. Saat ia melihat Yang Kai, ia pun langsung melakukan inisiasi untuk menyerang. Yang Kai yang panik, ia pun menyuruh iblis itu untuk menyerang monster yang ada di depannya. Tapi monster itu pun mengabaikan iblis biru itu, dan ia tetap fokus berlari ke arah Yang Kai. Serangan pertama monster itu pun dapat dihindari oleh Yang Kai. Kini Yang Kai pun menyuruh dan meminta para kumbang untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi hal itu pun tidak berlangsung lama, karena monster ini dapat mengeluarkan auranya yang membuat kumbang-kumbang itu pun berhamburan. Tapi sebelum hal itu terjadi, Yang Kai pun telah berlari meninggalkan tempat itu. Saat ini ia pun ternyata sudah berada di tempat batu merah itu dan menyiapkan atau menyentuh dan menyerap semua ki yang ada di sana. Yang Kai pun juga cukup terkejut karena saat ini ia dapat menyerap ki itu dengan sangat-sangat cepat. Yang Kai yang sedang menyerap ki, ia pun mendengar ada suatu raungan. Ternyata raungan itu berasal dari serigala ini yang telah siap untuk menerkamnya. Saat serigala ini mencoba menerkamnya, Yang Kai pun langsung melompat ke atas batu. Saat ini Yang Kai pun telah berhasil melarikan diri daripada serigala itu yang sangat-sangat kuat. Ia pun langsung memutuskan untuk terbang dengan sangat cepat meninggalkan tempat ini. Sedangkan
Di tempat lain, saat ini ada seorang gadis yang sedang memantau kandang merak. Ia yang sedang melamun melihat ada pesan yang dikirimkan secara misterius dengan menggunakan pisau kecil ataupun belati. Gadis ini pun yang membuka pesan itu, ia sangat terkejut dengan isi yang ada di dalamnya. Karena itu berisi dari potongan teknik penghancur bulan yang telah hilang selama 300 tahun lalu. Gadis ini pun yang panik, ia pun langsung berlari menuju rumah salah satu tetua. Namun ia pun dihalang-halangi oleh para penjaga. Gadis ini pun mengatakan kalau dirinya memiliki sesuatu yang harus dibicarakan dengan tetua secara serius. Tapi para penjaga ini pun tetap menolaknya. Ia mengatakan kalau saat ini tetua sedang mengasingkan diri dan tidak ingin bertemu dengan siapapun. Ia pun sangat kesal karena statusnya yang saat ini hanya sebagai penjaga merak tidak digubris oleh para penjaga. Ia pun memikirkan suatu ide gila. Ia berteriak dan berkatakan kalau ada sesuatu berita buruk, kalau seluruh meraknya telah tewas. Mendengar kalau semua merak itu tewas, tetua ini pun langsung datang. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan merak-merak miliknya. Dengan tubuh yang gemetar, si gadis ini pun mengatakan kalau meraknya baik-baik saja. Hanya saja ia mengatakan kalau ada suatu masalah lain. Pak tua ini pun heran dengan si gadis ini kenapa ia sampai berbohong. Saat ini gadis ini pun memberikan potongan surat itu. Saat ia membaca isinya, ia sangat terkejut. Para penjaga yang melihat ekspresi tetua ini, mereka pun sangat bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetua ini pun kesal dan bertanya kenapa ia tidak melaporkan masalah penting seperti ini lebih awal. Gadis ini pun mengatakan kalau ia telah datang secepat mungkin. Bahkan setelah menemukan benda itu, ia tidak membuang-buang waktu sedetik pun. Tetua ini pun langsung kembali bertanya apakah hanya cuma satu lembar saja. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh si gadis ini. Ia mengatakan kalau surat yang dikirimkan hanya satu lembar dan dikirimkan melalui belati ini. Ia juga tidak tahu tentang apa artinya ini. Pak tua ini pun memegang belati itu dan menduga kalau tersangkanya mencoba menjebak orang lain. Tapi ia pun tetap memutuskan untuk merundingkan masalah ini dengan para tetua lainnya. Dan tiba-tiba saja tetua itu pun langsung menghilang. Para penjaga dan si gadis ini pun sangat bingung serta ketakutan. Karena tiba-tiba saja Pak tua itu pun langsung menghilang di hadapannya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba Pak tua ini pun muncul kembali. Kini Pak tua itu pun bertanya kepada si gadis merak. Ia bertanya apakah ada orang lain yang mengetahui tentang masalah ini. Si gadis merak ini pun mengatakan kalau tidak ada lain selain dirinya. Mendengar itu, Pak tua ini pun meminta si gadis itu untuk ikut dengan dirinya. Saat ia menyentuh pundak si gadis ini, tiba-tiba mereka pun menghilang bersamaan. Dan tentunya hal itu membuat para penjaga ini bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di aula tempat para tetua, saat ini para tetua ini sedang merundingkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka pun tahu dan sadar mungkin saja Sekte Awan Merah sedang dijebak. Tapi melihat tanda atau benda yang dikirimkan hanya berasal dari Sekte Awan Merah, mereka pun tidak peduli dan tetap memutuskan untuk menemui Sekte Awan Merah. Saat ini, para tetua pun telah selesai mengambil keputusan. Kini dua tetua lainnya pun menghampiri si gadis merak. Sontak, hal itu pun membuat si gadis merak ini pun berlutut. Kini salah satu tetua yang ada di sana memberikan token. Ia juga berkata kalau mulai saat ini gadis ini akan menjadi murid dari sekte dalam. Lalu ia meminta agar si gadis ini pergi ke aula pil untuk mendapatkan obat. Lalu ia juga menyuruhnya agar si gadis ini pergi ke gua untuk melakukan kultivasi. Tapi Pak tua ini pun memiliki syarat, yaitu agar si gadis ini melupakan tentang berita ini dan menjaga rahasia ini. Ternyata potongan kertas itu dikirimkan oleh Yang Kai untuk mengadu domba antara kedua sekte ini untuk saling menghancurkan satu sama lain. Kini di bawah sana para tetua dari sekte awan kuno ini pun mengumpulkan murid-muridnya dan bersiap untuk menyerang sekte awan merah. 3 hari kemudian, di tempat lain, kita pun dipertemukan lagi dengan MILF yang mantap ini. Kali ini ia sedang berada di resort mewah di tepi pantai. Ternyata saat ini ia sedang lunch bersama Yang Kai. Di sini Yang Kai pun memberitahu MILF ini kalau keluarga Miao akan tamat malam ini.
Yang Kai juga mengatakan kalau saat ini dirinya dapat menghancurkan mereka, tapi sayangnya dirinya tidak dapat membawa MILF ini ke sana, karena ia tidak mau dan tidak mungkin dapat bertarung dan melindungi di waktu yang bersamaan. Mendengar itu, MILF ini pun cukup senang dan juga bersedih. Ia senang karena dendamnya akan terbalaskan, tapi ia pun cukup sedih karena tidak dapat memberikan balasan yang diberikan untuk Yang Kai. Mendengar itu, Yang Kai pun mengambil segelas wine, atau bahasa kampungnya amer lah. Yang Kai pun mengatakan kalau segelas amer ini telah cukup untuk membalasnya. Sembari meninggalkan tempat ini, Yang Kai pun mengatakan setelah pertarungan malam ini, maka semua dendamnya seharusnya telah terbayarkan. Jadi ia pun meminta agar MILF ini melanjutkan hidupnya. Ia juga mengatakan kalau setelah ini ia akan kembali ke sektenya dan mungkin saja hal ini akan menjadi perpisahan. Melihat Yang Kai beranjak pergi, MILF ini pun berlutut dan bersujud dan berjanji akan membalas bantuan Yang Kai di kemudian hari. Pada malam harinya, di kediaman keluarga Miao saat ini tenang seperti biasa. Hanya ada 2 orang penjaga di gerbang kediaman itu. Tapi para penjaga pun cukup terkejut dengan datangnya seseorang ke arah mereka dengan sangat-sangat cepat dan langsung menghajar salah satu di antara mereka. Untuk penjaga yang satunya, ia pun dapat menahan serangan yang diberikan oleh Yang Kai. Tapi ternyata tinju Yang Kai pun sangat kuat yang membuatnya pun harus terpental. Melihat salah satu rekannya terhempas terkena pukulan dari orang ini, 3 pengawal lainnya pun mencoba menyerang Yang Kai, di mana salah satu dari mereka pun mengarahkan pedangnya kepada Yang Kai. Namun hebatnya, Yang Kai pun dapat menghindari tusukan pedang itu dan mendorong orang itu, lalu ia pun berhasil mengambil alih pedang pria itu dan menebaskannya. Ini Yang Kai pun memperingatkan kepada para penjaga, jika tidak mau tewas maka menyingkirlah. Para penjaga pun tidak langsung menyingkir, mereka pun bertanya berasal dari manakah pria yang datang menyerang ini. Mereka pun sedikit ragu untuk mengeksekusi Yang Kai, karena mereka tahu Yang Kai ini berada di ranah Flowinky. Selain itu, mereka pun takut Yang Kai ini berasal dari sekte besar, yang nantinya malah akan menimbulkan masalah dengan keluarga mereka. Tapi karena saat ini Yang Kai sangat songong dan mengacungkan pedangnya, para penjaga pun memilih untuk mengeksekusi Yang Kai. Melihat mereka berlari ke arahnya, Yang Kai pun malah senang dan bersemangat. Ia juga berlari dan menerjang mereka dengan menghunuskan pedangnya. Walaupun salah satu penjaga ini mencoba menahan serangan yang diberikan oleh Yang Kai, bahkan ia telah melapisi pedangnya, tetap saja serangan Yang Kai pun terlalu OP yang membuatnya kini terbelah menjadi 2. Waduh. Sementara Yang Kai fokus dengan lawannya, ada pria lainnya yang mencoba menyerang Yang Kai dari belakang. Tapi pria itu pun mendengar ada seorang yang tertawa. Ia pun bingung dan berpikir apakah ada sesuatu yang membantu penyusup ini. Kini pedangnya pun harus terbelah menjadi 2 dan dirinya juga harus tertembus oleh jarum iblis dan tewas seketika. Sedangkan Yang Kai, ia fokus dengan lawannya yang ada di depannya. Waduh, hujan coy. A few moments later. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi ngangkat jemuran dulu. Kini para penjaga lainnya pun sempat ragu-ragu melawan Yang Kai. Tapi Yang Kai pun tidak peduli karena ia sudah memberikan peringatan di awal. Kini ia pun melakukan inisiasi untuk menyerang. Ia pun menyerang mereka satu persatu dengan kekuatan tinju yang sudah dilapisi oleh energi Ki. Sedangkan iblis biru itu pun bermain assassin dengan cara menculik secara diam-diam. Bahkan Yang Kai pun kini sangat percaya diri untuk 2 lawan 1 dalam waktu yang bersamaan. Satu persatu para penjaga pun mulai dihabisi hingga habis beneran. Di dalam kediaman, si kakek tua ini pun sedang bermain-main dengan Elsie. Nggak di sini, nggak di komik. Elsie memang mantap. Apalagi yang di atas 1,5 tuh. Waduh, paket premium. Oke, lanjut. Pak tua ini yang mendengar keributan, ia pun kesal dan mengecek tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia melihat keluar, ia melihat para penjaganya telah dieksekusi oleh seorang pria bermasker hitam ini. Pak tua ini yang melihat Yang Kai, ia pun berpikir bagaimana bisa orang itu hanya berada di ranah Flowinky. Ia juga bertanya siapakah orang itu. Dengan rada-rada songong, Yang Kai pun mengatakan kalau levelnya ini sudah cukup untuk mengeksekusi Pak tua itu.
Kini Pak Tua itu pun menembakkan ki miliknya ke arah Yang Kai. Beruntung Yang Kai pun dapat menghindari serangan yang nyaris saja mengenai kepalanya. Pak Tua ini pun cukup terkejut karena Yang Kai dapat menghindari serangannya dari jarak yang sangat dekat. Ia juga bingung karena saat ini Yang Kai tidak ada di depannya. Karena saat ini Yang Kai pun sudah berada di belakang Pak Tua itu dengan tangan yang telah dilapisi oleh energi ki. Tapi Pak Tua ini pun tetap santuy. Ia tahu kalau Yang Kai ada di belakangnya. Ia dengan mudah pun menghindar. Dan kini kondisi pun terbalik. Karena saat ini Pak Tua ini berada di belakang Yang Kai dan langsung menyerangnya dengan menggunakan ki miliknya. Serangan pertama itu pun dapat dihindari oleh Yang Kai. Melihat serangan yang dapat dihindari, ia pun kembali menyerang Yang Kai dengan jurusnya yang mirip, namun dengan kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dari serangan itu, Yang Kai pun tidak menghindar. Ia memilih untuk menghadapi dengan cara menggunakan ki yang mengalir di sekujur tubuhnya. Tapi ternyata ki yang dimiliki Yang Kai tidak sepenuhnya dapat melindungi dirinya, karena saat ini ia harus terluka di beberapa bagian tubuh. Tapi ketika ia memadatkan ki miliknya, serangan itu pun jadi tidak berguna di hadapannya. Melihat serangannya tidak berguna di hadapan lawannya, tentu saja membuat Pak Tua ini sangat bingung dan juga terkejut. Iblis biru ini yang melihat itu, ia berbicara kepada Yang Kai. Ia mengatakan kalau dirinya dapat mengeksekusi orang tua itu. Tapi Yang Kai pun menolaknya. Ia menganggap kalau untuk mengeksekusi orang ini adalah hal yang penting bagi dirinya. Iblis ini pun bingung tentang apa maksudnya Yang Kai, tapi Yang Kai pun tidak peduli. Pak Tua ini yang kini harus berhadapan dengan Yang Kai, ia menduga kalau Yang Kai pasti memiliki latar belakang yang sangat kuat. Ia juga tidak tahu sejak kapan ia harus berurusan dengan orang seperti ini. Kini Yang Kai pun melepas masker miliknya dan melakukan kultivasi singkat. Ia berfokus untuk penggabungan ki miliknya. Ketika ia sudah siap, kini tubuh Yang Kai pun terlapisi oleh ki yang sangat menyala. Melihat Yang Kai semakin bersinar, Pak Tua ini pun menggunakan jurus andalannya Naruto, yaitu Kage Bunshin no Jutsu, yang mencoba menyerang Yang Kai bersama-sama. Dengan sekali cerot, seluruh bayangan itu pun menghilang. Melihat serangan itu tidak mengenai tubuh aslinya, Pak Tua ini pun mengira apakah serangan Yang Kai kini gagal. Tapi iblis ini pun mengganggu fokus dari Pak Tua itu dan bertanya kepada dirinya. Ya, yang fokusnya teralihkan kini tidak menyadari kalau Yang Kai sudah berada di dekatnya. Ya, kini tidak dapat menghindar dan terpaksa hanya harus bertahan dengan menggunakan ki yang dimilikinya. Tapi tidak seperti sebelumnya, Yang Kai kali ini sudah menggunakan jurus barunya dengan tinju yang penuh energi yang sangat-sangat kuat. Pak Tua ini yang melihat Yang Kai dari jarak sedekat ini, ia pun menyadari kalau dalam sekejap Yang Kai dalam mode ini sudah naik level dengan setara dengan dirinya. Tapi karena Yang Kai sudah terlalu dekat, BAM! Tinjuan Yang Kai pun harus mendarat tepat di tubuh Pak Tua ini, yang membuatnya kini harus terpental beberapa jarak. Terkena serangan telak dari Yang Kai, Pak Tua ini pun ternyata cukup kuat. Ia tidak tewas, bahkan ia tidak terluka parah. Dalam kondisi tersungkur, ia pun memohon ampun dan bertanya kenapa Yang Kai mengincar dirinya. Dengan dingin, Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya tidak perlu memiliki alasan untuk melakukan ini. Dalam kondisi terdesak, Pak Tua ini pun memperingati Yang Kai kalau anaknya Miao Lin memiliki koneksi. Jika Yang Kai mengeksekusinya, maka anaknya akan membawa masalah ini kepada Yang Kai. Si kampret ini juga mengatakan kalau anaknya ini merupakan pria yang berbakat. Berbakat apa anjir? Kang Sange iya. Dengan santuy, Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya telah mengeksekusi Kang Sange itu, dan jiwanya juga telah ditelan oleh si iblis biru ini. Iblis biru ini pun juga menambahkan dan bertanya apakah Pak Tua ini mau mendengar suara anaknya saat ia sedang mengunyah jiwa anaknya secara perlahan-lahan. Dia yang sudah stres, ia pun mengatakan kalau anaknya disukai oleh sekte awan merah, dan mereka pasti akan membalaskan dendam itu. Tapi tiba-tiba ada pelayannya yang datang. Awalnya Pak Tua ini pun senang dan mengira kalau akan ada bantuan. Tapi begitu ia mendengar berita yang disampaikan, mentalnya pun langsung breakdance. Yang Kai juga mengatakan kalau dirinya akan melakukan hal yang sama kepada Pak Tua ini, seperti yang ia lakukan kepada anaknya. Pak Tua ini yang sudah pasrah, tapi ia masih ingin tahu apa alasan Yang Kai melakukan ini kepada dirinya. Dengan dingin, Yang Kai pun mengatakan kalau arwah nona muda dan pelayan imut itu telah dipercayakan oleh MILF dengan permintaan nyawa Pak Tua ini.
Dengan kata lain, ini adalah permintaan MILF itu untuk menebus nyawa anak dan pelayannya. Mendengar nama MILF itu, Pak tua ini pun ngamuk. Sebelum ia menyelesaikan bicaranya, bam! Ia pun dicocol oleh Yang Kai. Setelah mengeksekusi Pak tua itu, Yang Kai pun kini terbang ke udara dengan menggunakan sayapnya. Dengan menggunakan jurusnya, ia pun membakar kediaman Pak tua itu dengan menggunakan api miliknya. Di tempat lain, MILF ini pun sedang hiking. Dari atas bukit, MILF itu pun dapat melihat kalau ada kobaran api dari kediaman keluarga Miao, yang menandakan kalau Yang Kai sudah berhasil membalaskan dendamnya. Setelah membantai keluarga Miao, Yang Kai pun langsung pergi menuju sektenya. Di dalam perjalanan, ia pun melihat istrinya sedang berjalan-jalan. Yang Kai pun datang dan langsung mencomotnya. Setelah membawa istrinya berjalan-jalan sejenak, ia pun mengajaknya ke dalam goa peristirahatan. Dan pada malamnya langsung saja, sepanjang malam sampai kering. Dan pada pagi harinya terlihatlah bukit boba milik Suyan yang semakin padat. Waduh, apakah selama ditinggal Yang Kai ia diasah oleh para tetua yang ada di sekte? Pikiran kalian terlalu liar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!